Halo, salam jumpa dengan Jokmi Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Saudara, untuk kali ini saya mengajak menyusuri peninggalan atau situs yang ada di Kabupaten Tuban. Salah satunya adalah situs Empu Supo yang ada di Desa Dermawarjo, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Banyak sekali situs Empu Supo yang ada di Tuban ini, baik makamnya maupun peninggalannya. Tentunya untuk makam banyak kontroversi, ada yang di Gresik dan ada yang Tuban, dan kita belum tahu, atau saya sendiri belum mengetahui mana yang lebih benar untuk tempat makam dari Empu Supo ini. Dan sedikit cerita dari Empu Supo, atau juga disebut Empu Supo Mandrangi alias Raden Joko Supo. Ia adalah putra dari Pangeran Sedayu yang memiliki keahlian membuat keris. Empu Supo Mandrangi adalah suami dari Dewi Rasawulan, yaitu adik dari Sunan Kalijogo. Empu Supo sendiri adalah ahli keris dari Kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15, di mana karya-karyanya yang termasyhur antara lain adalah keris Kyai Nagasasra, Kyai Sengkelat, dan Kyai Carubuk. Sebelum menikah dengan Dewi Rasawulan, Empu Supo beragama Hindu, kemudian memeluk agama Islam setelah berdialog dengan Sunan Kalijogo, di mana dalam satu legenda dikisahkan Sunan Kalijogo meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih atau pegangan lebay untuk menyembelih kambing. Lalu diberikan calon besi yang seukurannya hanya sebesar biji asem oleh Sunan Kalijogo. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supo sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tidak seimbang dengan besar wujudnya yang hanya sebiji asam Jawa, dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu Sunan Kalijogo berkata kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Karena ampuh perkataan dari Sunan Kalijogo, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Dan setelah jadi keris, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Begitu melihat bentuknya, Sunan Kalijogo menjadi kaget dan kagum dari karya keris yang dihasilkan oleh Empu Supo. Jauh berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Dengan mata semula untuk dijadikan pegangan keris, ternyata yang dihasilkan keris Jawa, atau juga bisa disebut keris Nusantara asli Majapahit dengan look 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kyai Sengkelat, artinya semu merah. Sedangkan jumlah looknya yang 13. Lalu Empu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri, dan setelah dikerjakan jadilah sebuah keris mirip pedang suduk
seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat senang dan dinamakan Kyai Carubuk. Dan pada suatu hari Sunan Kalijaga hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan ditemani beberapa santri dan prajurit Demak yang ikut, termasuk juga Raden Djoko-Supa, Ki Ageng Malanggati, Syekh Nur Samsudin, dan Ki Ageng Bantar Bolang. Perjalanan rombongan Sunan Kalijaga pun sampai di perbatasan Kadipaten Siraung. Setelah melewati hutan yang bernama Alas Siruban atau yang sekarang disebut Alas Roban, Adipati Siraung yang belum mengetahui atau mengakui adanya Kesultanan Demak tidak mengizinkan rombongan tersebut melewati wilayahnya, sehingga Sunan Kalijaga memutuskan bermalam di timur wilayah Siraung. Pada suatu malam, Sunan Kalijaga melakukan sholat malam dan bermunajat pada Sang Kalik, dan terjadilah peristiwa aneh di mana di bekas tapak kaki Sunan Kalijaga ditemukan besi pamor sebesar buah sawu, dan besi tersebut diserahkan kepada Raden Djoko-Supa untuk dibuatkan sebuah keris, dan setelah selesai dan jadi keris kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga yang memberikan nama pada keris tersebut sebagai Kyai Tapak. Keajaiban terjadi lagi. Kadipaten Siraung beserta adipati dan rakyatnya telah lenyap dan wilayah Siraung menjadi lautan. Sunan Kalijaga lantas memberikan dan memerintah untuk memberi nama Pemalang dan memerintahkan Ki Ageng Malanggati untuk memimpin wilayah tersebut disertai Syekh Nur Samsudin, dan keris Luk 13 yang bernama Kyai Tapak diserahkan kepada Kiai Ageng Malanggati. Sampai zaman pendudukan Jepang, pusaka tersebut masih berada di pendopo Kabupaten Pemalang. Namun setelah itu tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dan Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke Cirebon tanpa halangan yang berarti hingga kembali ke Demak Bintaro. Dan suatu ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dengan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan, dan Raden Djoko-Supa yang tidak ingin terlibat dalam kancah politik memohon petunjuk dari Sunan Kalijaga untuk memberikan dawuh, "Supa jeneng sira saiki budhal menyang dusun Sumyang Jimpe, netepa ing papan kono anggawe pusaka lan nunggu dawuh ingsun nalika wis ana pepadang ing Praja." Dan di tempat yang baru tersebut, Mpu Supa membuat keris yang diberi tulisan nama Dusun Sumyang Jimpe dalam aksara Jawa. Di dusun tersebut, Mpu Supa membabar keris yang diberinya ornamen pada bagian gandik kanan kiri yang dalam pakem keris dikenal sebagai
dapur butut, baik tanpa luk maupun yang berluk. Zaman sekarang banyak orang membicarakan tentang keris Umyang yang sesungguhnya berasal dari kata Sumyang, namun hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya. Dan saat perseteruan politik di Demak berakhir dan tahta jatuh kepada Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono atau putra Raden Patah, Raden Jogosupho diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengabdi ke Pajang dengan membawa peti keris buatannya, dan Empu Jogosupho sowan ke Pajang dengan maksud untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sebilah pusaka. Dan pada saat itu Sultan Hadiwijaya sedang memeriksa seorang tersangka dan terpidana dengan wasilah pusaka keris Sumyang Jimpe yang dibawa Empu Jogosupho. Tersangka tersebut ngomyang atau dalam bahasa sekarang bicara tanpa kendali, dan kasus tersebut selesai karena pengakuan dari tersangka sendiri. Pisuanan atau kedatangan Empu Jogosupho diterima oleh Sultan Hadiwijaya. Keris pusaka beserta empunya dianugerahi gelar dan nama yang sama, yaitu keris Umyang dan Empu Kyai Umyang. Sekedar untuk tambahan letak, keberadaan makam Pusupho diyakini ada di beberapa tempat, antara lain Gresik, Tuban, dan yang lainnya. Gresik sendiri ada 2 makam Pusupho, yaitu berada di situs sejarah Giri Kedaton dan kawasan Guwa Surawati. Untuk makam Pusupho yang ada di situs Giri Kedaton itu tak berbeda dengan makam-makam kuno lainnya. Andai tak ada papan nama bertuliskan makam Pusupho, mungkin makam itu tak akan menarik perhatian. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Gresik ada 2 makam yang berbeda untuk sosok yang sama. Namun untuk pastinya lokasi makam belum bisa ditentukan karena masing-masing mengklaim sebagai makam yang asli. Semoga cerita atau wawasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama di dalam menggumuli sejarah yang ada di Indonesia ini, tentunya yang ada di tanah Jawa. Dan untuk jalur sampai ke petilasan Pusupho yang ada di Ndermawarjo ini sangat luar biasa karena harus melewati hutan dengan jalan yang sempit, dan tentunya juga naik dan turun karena di daerah perbukitan kapur yang ada di utara Pulau Jawa, yaitu yang membentang di sebelah selatan kota Tuban. Dan ini sudah masuk di hutan Ndermawarjo yang luar biasa, cukup lebat, dan tentunya juga sangat jarang sekali kendaraan yang melewati sini, dan juga perlu hati-hati untuk bisa melewati jalan ini, baik kendaraan maupun kita. Perlu kendaraan yang sehat karena jauh dari permukiman penduduk
dan tentunya untuk bahan bakar juga cukup untuk sampai dan pulang dari tujuan sampai desa Dermawu. Dan ini nanti saya lanjutkan perjalanan sampai ke Menyunyur atau desa Menyunyur, dan ini sedikit naik.
termasuk di Dermawarjo dengan pemandangan yang luar biasa indah. Dari jauh juga kelihatan tebing Dermawarjo. Kalau dari kota Tuban kira-kira berjarak 20 km dan bisa kita tempuh dalam kurang lebih setengah jam atau 30 menit dengan kendaraan motor yang tentunya bisa melewati jalan kecil ini dengan lancar. Dan inilah situs dari Mpu Supo, di mana tempat ini dulu tempat semedi yang sekarang menjadi cagar budaya, di mana di sekitar komplek ini juga ada pemandian air panas yang mengandung belerang. Dan di tempat situs Mpu Supo ini juga sangat menyengat adanya bau belerang. Ada beberapa peninggalan yang ada di tempat ini yang juga perlu dilestarikan dan menjadi objek wisata tentunya untuk kita semua, dan juga menjadi pembelajaran untuk anak cucu kita nanti. Luar biasa. Dan tentunya juga adanya perawatan yang baik untuk tempat ini, menjadikan situs ini bisa dikenal oleh masyarakat dan menjadi tempat kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara, dan kenal akan budaya maupun sejarah yang ada di Pulau Jawa ini. Luar biasa. Dan saya akan melanjutkan perjalanan ke Menyunyur.
dan sampailah ke Desa Manyunyur yang ada di Kecamatan Gerabakan. Terima kasih sudah mengikuti dan melihat video ini. Sampai jumpa. Salam.